Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadi'ahu Abul Hasan al-Asy'ari wa man tabi'ahu wa Abu Mansur al-Maturidi wa man tabi'ahu. Bima'na annahum dawwanu kutubahu wa raddu shibhallati awradathal mu'tazilatu. Wa illa fattauhidu ja'a bihi kullu nabi min laduni adama ila yaumil qiyamati wa ismuhu ilmu tauhidi lianna mabhasal wahdaniyati ashharu mabahisihi. Dan bermula yang mewazaknya ilmu tauhid dan bermula yang menciptanya ilmu tauhid itu Abu Hasan al-Asy'ari, dan itu orang-orang yang mengikut ia akannya Abu Hasan al-Asy'ari, dan itu Abu Mansur al-Maturidi, dan itu Siman yang mengikut ia akannya Abu Mansur al-Maturidi. Jadi yang mewazaknya ilmu tauhid inilah dua tokoh, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Begitu juga para pengikut-pengikut keduanya. Mewazak artinya menciptakan oleh mereka itu. Padahal tentang tauhid itu sudah termaktub di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis. Tetapi yang tujuan daripada mereka itu bukan menciptakan bahwa tidak ada ilmu tauhid sehingga dicipta oleh mereka, itu bukan. Hanya mereka itu mewazak apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam hadis, sehingga menciptakan oleh mereka itu nantinya diberi nama, yaitu mendawam mereka itu akan kutubah, akan satu daripada ilmu tauhid, dibukukan menjadi satu ilmu tauhid. Nah, jadi Abu Hasan al-Asy'ari, beliau yang lebih dikenal yaitu Imam Asy'ari, dan seorang ulama mutakallim, ulama tauhid, walaupun beliau dulu penggiat daripada Mu'tazilah. Bahkan gurunya sendiri yaitu ayah tirinya Syekh Jubai kemudian keluar daripada Mu'tazilah dan taubat dan mendirikan daripada teologi Asy'ariyah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau lahir tahun 873 Masehi atau bertepatan tahun 260 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan juga wafat tahun 936 Masehi di Baghdad di Irak. Jadi negara Irak cuma tempat lahir dan tempat wafatnya yang berbeda. Ketika itu beliau juga beraplikasi dengan mazhab Hambali, yaitu aliran Sunni juga. Kemudian tentang Syekh Abu Mansur al-Maturidi, beliau kalau nama lengkapnya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi as-Samarkandi al-Hanafi. Beliau adalah imam aliran Ahlul Aqidah yang disebut ketika itu, serta seorang ahli tauhid ilmu kalam. Maka Imam al-Maturidi dilahirkan di Maturidi, sebuah pemukiman di kota Samarkand yang terletak di seberang sungai Samarkand. Samarkand sekarang ini yaitu Uzbekistan. Maka beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan pada tahun 853 Masehi. Begitu juga meninggal di sana di Samarkand, Uzbekistan pada tahun 944 Masehi. Maka makam beliau, pusara beliau sekarang ada di Uzbekistan, daerah Uni Soviet. Nah, kemudian tentang wada'nya ilmu tauhid itu dengan makna bimakna annahum, dengan makna bahwa sungguh mereka itu dawwanu, mereka itu mendawam, membukukan mereka itu kutubahu, akan kitab-kitabnya ilmu tauhid. Jadi tujuan daripada mereka itu untuk membukukan menjadi satu ilmu daripada ilmu tauhid, bukan mengeluarkan, bukan menciptakan ilmu tauhid, bukan, cuma membukukan. Jadi makna wazak di sini yaitu dawwanu kutubahu, membukukan oleh mereka itu akan kitab-kitabnya ilmu tauhid sehingga menjadi satu ilmu tauhid. Begitu juga waraddu sibhallati awradatha,
dan mengerat mereka itu, menolak mereka itu akan kesyubhatan, akan kesesatan allati yang dibawa akannya syubhat, kesesatan tersebut Mu'tazilatu oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena pada waktu itu sangat gencar orang-orang Mu'tazilah untuk menyebarkan ajarannya, sehingga Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari mereka mendawamkan kitab-kitab ilmu tauhid ini, menjadikan satu ilmu tauhid yang tujuannya adalah untuk mengerat daripada orang-orang Mu'tazilah. Karena perkembangan kaum Mu'tazilah pada waktu itu sangat ketat, maka dengan kehadiran daripada dua tokoh besar ini, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka terhentilah para kalangan daripada Mu'tazilah dengan keberkahan daripada karangan-karangan yang didawamkan, yang dibukukan oleh mereka tersebut. Wa illa, dan jika tidak, maknanya jika tidak, wa illam nakul bizalik, dan jika tidak demikian, kalau kita tidak menyatakan annahum dawwanu kutubahu, seandainya tidak demikian, maka fatauhidu, sebenarnya maka bermula ilmu tauhid atau tauhid ja'a bihi kullu, itu telah datang dengannya tauhid oleh tiap-tiap nabi, miladuni adama ila yaumil qiyamah, daripada semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat. Sebenarnya ilmu tauhid itu sudah datang di setiap nabi, sudah datang sebagaimana disampaikan di belakang. Mereka itu tujuannya adalah membawa tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Makanya tentang ketauhidan itu sudah duluan semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat. Akan tetapi tujuan daripada mereka itu mengwazaknya, maknanya yaitu membukukan daripada ilmu tauhid tersebut. Sebab makna pencipta tauhid, penguasa tauhid, bukan makna dia itu pembuat tauhid. Itu yang penting. Hanya mereka-mereka itu yang mentadwin, artinya membukukannya. Artinya dijadikan tauhid satu ilmu. Dulu nggak ada istilah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu tidak ada di masa Nabi. Baik itu kitab talak ataupun buyu, muamalat, nikah, taharah. Di masa Nabi itu tidak ada. Dan Nabi pun tidak pernah mengatakan ini kitab bulan, ini kitab bulan, tidak ada. Hanya sahabat-sahabat Nabi menengok, melihat cara muamalahnya Nabi bagaimana, cara sholatnya Nabi bagaimana, cara munakahatnya Nabi bagaimana, cara berhajinya Nabi bagaimana, cara puasanya Nabi bagaimana, dan lain-lain. Itu melihat. Jadi tidak ada di dalam satu tadawin, dalam satu buku ilmu, ini diajarkan oleh Rasulullah, ini kitab fikih, itu tidak ada. Maka semua sahabat Nabi ketika itu yaitu li'ittiba, ikut perbuatan Nabi. Jadi kalau pada masa Nabi belum ditadwinkan, belum dibukukan satu ilmu ke satu ilmu. Akan tetapi tasawuf, akhlak, tauhid, fikih dan lain itu sudah direalisasikan Nabi. Itu sudah ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ismuhu ilmu tauhidi, dan bermula namanya hazal fan, ilmu itu ilmu tauhid. Jadi di sini izafah musamma lil ismi, ilmu tauhid. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Li'anna mabhasal wahdaniyati ashharu mabahisihi. Karena bahwa sungguh pembahasan wahdaniyah itu lebih masyhur pembahasannya di ilmu tauhid. Payah di ilmu-ilmu lain hanya pembahasan keesaannya Allah itu tok hanya yang ada pada ilmu tauhid atau di dalam ilmu ketauhidan. Sebab dinamakan ilmu tauhid ialah
karena bahagian yang terpenting menetapkan sifat wahdah, sifat keesaan bagi Allah, baik dalam zatnya dan dalam perbuatannya menciptakan alam seluruhnya, dan bahwa ia sendirinya pula tempat kembali segala alam ini dan penghabisan segala tujuan. Jadi keyakinan artinya bertauhid inilah yang menjadi tujuan penting yang sangat besar bagi kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sebutan ilmu tauhid selain karena mengingat kepada inti ajaran Islam daripada pembahasan wahdaniyahnya Allah, juga karena kaum Mu'tazilah yang lahir pada abad kedua Hijriah itu sangat menekankan akidah tauhid, dan bahkan mereka menamakan dirinya sebagai ahlut tauhid. Maka justru karena demikianlah para imam kita, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, mereka mentadwinkan, membukukan ilmu tauhid itu ke dalam satu pembukuan, sehingga menjadilah ilmu tauhid. Nah, jadi waza daripada di sini adalah bukan mereka itu pembuat daripada tauhid, akan tetapi mereka adalah mentadwinkan, membukukan, menjadikan tauhid satu daripada beberapa ilmu, agar generasi-generasi ke depan itu lebih mudah cara memahami daripada tentang wahdaniyahnya Allah, karena tidak bercampur aduk dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, begitu tujuan daripada mereka itu, dan inilah yang disebut dengan wabah.